Dulu jurusan TKJ, TKJ itu apa? Teknik Komputer dan Jaringan. Yang diperlukan oleh Francisca untuk menunjang belajar Francisca. Yang diperlukan laptop. Kenapa harus laptop? Memang jurusan itu tuh perlu laptop. Soalnya laptop tuh kayak penting di jurusan itu. Semua teman Francisca sudah punya laptop Ada beberapa. dan ada yang belum memiliki. Termasuk Saya. saya dengar katanya Francisca ini minta belikan sama bapak ya. Ya. Apa kata bapak? Tunggu ada rezeki lah. Kalau dapat laptop, gimana perasaan Francisca? Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Menara Komputer. Kita akan memberikan kejutan kepada Francisca karena kita akan membelikan laptop baru untuk Francisca. Tapi terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari penonton Laskar Tujuh Langit, dari ayah bunda, abang kakak yang telah berdonasi, yang telah berinfak untuk pembelian laptop Francisca. Ya, Francisca ini adalah siswi mualaf yang kemarin ada masuk di konten Laskar Tujuh Langit. Tapi ada 3 poin penting dari Menara Komputer kenapa saya selalu setia berbelanja barang-barang elektronik di sini, dari handphone maupun alat-alat editing, komputer editing di Menara Komputer. Poin pertama, Menara Komputer selalu mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit. Kedua, sebagian keuntungan dari penjualan Menara Komputer ini akan didonasikan untuk Palestina. Ketiga, yang cukup unik adalah setiap sore, setiap hari ini owner dari Menara Komputer ini mewajibkan seluruh karyawannya menyetor hafalan-hafalan surah-surah di ayat Al-Quran. Kalla saya'lamun. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana reaksi dari Francisca ketika menerima laptop, ikuti terus channel ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Oke, saya Bang Ilham. Saksikan terus videonya sampai habis. Sekarang saya bersama Bang Hervan. Bang Hervan ini adalah owner dari Menara Komputer. Jadi ada yang menarik di Menara Komputer yang ingin saya tanyakan kepada Bang Hervan. Setiap sore ini seluruh karyawan Menara Komputer ini diwajibkan menyetor hafalan surah-surah Al-Quran. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, makasih banyak Bang Ilham udah datang ke Menara Komputer. Jadi Bang Ilham, yang program Hafiz kami ini Bang Ilham, sebenarnya sih cuma untuk nambah-nambah hafal Quran sih Bang Ilham. Soalnya kan sayang Bang Ilham, kadang waktu panjang. Hafalan mereka dari tahun ke tahun itu cuma segitu-segitu. Kenapa enggak nambah satu hari satu ayat, satu baris, gitu sih Bang Ilham. Alhamdulillah pun mereka semua pada mau gitu Bang Ilham. Jadi ya udah 3 tahun, 4 tahun ini alhamdulillah udah ada yang 3 juz. Cuma dari satu baris per hari itu Bang Ilham. Jadi ada karyawan yang semenjak kerja di sini ini sudah hafal 3 juz ya Bang ya? Alhamdulillah udah ada Bang Ilham. Keren. Terus Bang, ini enggak membuang waktu ke Bang? Kan banyak kan nih bos-bos nih. Kadang-kadang kan ada untuk sholat aja ada nggak boleh. Ini bahkan Abang nih sebagai bos owner menyediakan waktu khusus nih bagi karyawan untuk nyetor hafalan. Dalam bisnis kan ini kadang-kadang kan membuang-buang waktu nih Bang. Iya, betul Bang Ilham. Kadang ada toko-toko Bang Ilham, sholat Jumat aja nggak boleh Bang Ilham. Cuma ya kita mikir-mikir kan kalau nyari dunia ini kan habis-habis Bang Ilham. Paling enggak kita adalah selingan setengah jam lah untuk nyari akhirat. Mudah-mudahan lah jadi ini jadi amal jariah kita juga Bang Ilham. Menurut Abang ada nggak keberkahan bagi toko Abang? Kayaknya sih banyak sih Bang Ilham. Insya Allah tuh lebih sejuk pun tiap hari pun kita dengar Quran Bang Ilham. Adab-adab karyawan pun lebih bagus Insya Allah Bang Ilham. Karena setiap hari kan megang Quran. Jadi saya penasaran nih dengan karyawan, katanya semenjak kerja di sini sudah hafal 3 juz ayat Al-Quran. Penasaran dari siapanya? Iya, dari nol. Dan yang menariknya teman-teman, yang kerja di sini nggak hanya karyawan Menara Bang ya? Ada karyawan, ada promotor, ada magang. Oh, promotor ini apa nih contohnya Bang? Promotor tuh karyawan dari brand Bang.
Oh. Samsung, Oppo, Vivo, Jadi ada berapa brand di sini nih, Bang? 4. Promotornya 4 ya? Heeh. Dan masing-masing 4 karyawan dari promotor ini juga wajib menyetor hafalan. Insya Allah Bang. Bahkan ada karyawan promotor yang bukan karyawan Menara, ini juga wajib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Ustadz siapa nih Ustadz? Ustadz Wiwin. Ustadz Wiwin. Ustadz Wiwin, apakah antum ini karyawan dari Menara Komputer? Bukan, saya dari luar. Cuman ngajar ngajinya plus 5 setoran karyawan dan anak magang di sini. Selain mereka belajar di sini, kerja di sini, juga ada kewajiban seperti sholat 5 waktu di masjid dan juga ada hafalan Qur'annya. Jadi wajib ini Ustadz? Wajib mereka Nyetor, setor. hafalan. Nah, Gitu. ada yang juz dari awal juz 30, ada udah sampai sekarang juz 28, yang paling tinggi juz 28. Juz 28. Seperti surah At-Tahrim. Dan ini udah berapa lama nih Ustadz jadi guru nih untuk karyawan di Menara Komputer? Saya mulai ngajar di sini dari tahun 2021. Wow, udah lama ya Ustadz ya? Udah lama, alhamdulillah. Jadi anak magang nih generasi ke generasi. Kenapa bos owner dari Menara Komputer ini mewajibkan karyawannya untuk setor hafalan? Oh, banyak sekali, apalagi di dalamnya ada Quran. Jadi pertama yang kita harapkan berkah. Sebagaimana hadis dari Nabi, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, kantor ataupun tempat pekerjaan 3 dapatnya. Yang pertama yakilu khairu, disedikitkan kebaikan di dalamnya. Yang kedua ya'tu syarru, diperbanyak kesulitannya. Yang ketiga yakidu ahli, diberikan kesusahan, kesengsaraan bagi penghuni di dalamnya. Maka dengannya adanya Quran, insyaallah bertambah berkah usaha, rumah berkah, segala kehidupan berkah, hajat kabul. Insyaallah dengan Quran ini juga mengajarkan kawan-kawan yang bekerja di sini tetap ingat Quran. Jangan sampai sibuk kerja seharian, dalam sehari itu pun tidak ada baca Quran. Dengan adanya Quran ini mengajarkan mereka lah Pak. Nanti mereka kalau udah berumah tangga, punya istri, punya anak, pasti ujung-ujungnya Quran. Ngajarkan istrinya, ngajarkan anaknya Quran. Banyak sekali manfaatnya. Kalau yang di depan Ustadz ini karyawan apa nih Ustadz? Ini magang. Dari magang. Magang. Dek, namanya siapa? Nama saya Nila Maudia Dari dari SMK mana? SMK 9 Pontianak Pelayaran. Oh, pelayaran ya? Ya, Udah berapa lama magang di Menara? baru 2 hari. Baru 2 hari? Ya. Kaget gak nih begitu magang ada setoran ayat Al-Quran? Awalnya sih kaget, tapi mau gimana pun ini sudah ketentuan dari sini, jadi kita jalanin aja. Kira-kira terpaksa gak sih? Enggak, Enggak. iya. Suka dengan program gini nih? Suka, soal pun kami kalau di sekolahan tuh jarang kayak gini. Kalau di rumah? Di rumah juga. Nggak pernah ngaji di rumah? Pernah dulu. Gitu. Oke, kira-kira manfaatnya apa? Saya bisa belajar ngaji, sering sholat. Berarti ketimbang dulunya. berarti sebelum magang di sini jarang sholat. Jarang. Oke, kita beralih ke kawannya nih. Nama saya Endang Ayu Lestari dari sekolah SMK 9 Pelayaran. Oh, berarti satu sekolah ya? Siap. Kaget nggak ketika masuk ini ada setoran hafalan nih? Kaget, cuman jalan aja lah kalau soal kaget. Sempat pucat ya? Sempat takut? Kira-kira suka apa enggak nih dengan seperti ini? Suka. Soalnya kan jarang ada nemuin kan tempat magang ada pulangnya harus setor hafalan kan? Ya, ada manfaatnya terutama sholat yang awalnya sebelumnya agak kayak gimana gitu kan. Nah setelah masuk sini disuruh sholat, terus disuruh kayak hafalan ngaji. Kalau dulu kan tidak ada kata-kata hafalan ngaji, jadi tuh banyak manfaatnya bisa menghafalkan ngaji kita. Jadi kita tahu. Selama 2 hari magang sudah berapa ayat yang hafal? Baru An-Naba itu ayat sampai ayat ke-4. Dengan siapa namanya nih Bang? Saudik Sodik. Udah berapa lama di Menara? 10 tahun, 10 tahun. 8 tahun, 10 tahun Di Menara sebagai apa? teknisi ya. Kalau di luar itu mungkin kalau sholat apa itu kan susah. Nah, kalau di sini malahan wajib gitu. Kadang bos tuh langsung suruh waktu azan langsung sholat aja itu aja. Kalau nggak ada konsumen waktu azan langsung sholat itu. Kalau Al-Quran paling baru sekitar ada tujuan, biar 2 juz gitu mungkin. Kak, dengan Kak siapa?
dengan Kak Ita. Ini menurut kakak bagaimana sebagai karyawan? Nggak terpaksa kah? Enggak lah Bang, pasti Bang. Sangat bermanfaat. Mana ada enggak tempat kerja lain yang kayak gini gitu. Pontianak. Kalau di sini kan kita kan ada ustadznya memang di khusus gitu kan. Dipanggil gitu kan. Jadi itu tuh bukan hanya sekedar yang program sampingan, tapi sepertinya ini program utama. Program utama juga dari Menara Komputer. Ya. Jadi tidak hanya bekerja, tapi juga harus beribadah juga. Iya benar Pak. Oke. Ini kira-kira siapa nih Kak yang mau saya tanyakan nih, yang bagus nih? Banyak semuanya boleh. Abang Muhlis. Bang Muhlis. Nih, Bang Muhlis lagi betulin. Ini kan teknisi kan Pak. Sekalian. Oke. Bang Muhlis. Nih, Bang Muhlis lagi betulin laptop nih, teman-teman. Bentar ya, Bang. Sebentar, Bang. Bentar. Bang Muhlis sebentar. Bang, semenjak kerja di Menara, udah berapa juz dah Bang hafal? Mic-nya Bang, terbalik. Jus, enggak, baru jus 30-an gitu Pak. Baru juz 30-an. Jus itu, nah 30. Kan yang udah dihafal depan murajaahnya. Abang beruntung nggak bisa kerja di Menara nih Bang? Alhamdulillah, sangat beruntung. Terus kira-kira nemukan nggak hal-hal seperti ini di tempat lain Bang kira-kira? Nggak ada sih, cuma di sini ya nih. Cuma di Menara aja ya? Menara Komputer. Sholat wajib sholat dan wajib setor hafalan Al-Quran. Masya Allah. Sholatnya pun sholatnya yang laki-laki di masjid. Di masjid. Berarti kalau nggak sholat di masjid kena pecat nggak Bang? Nggak, paling kena marah-marah. Oke, makasih. Pernah mecat karyawan. Oh, bos nggak pernah mecat karyawan? Nggak pernah. Masya Allah. Dengan siapa nih namanya Dek? Nama saya Utali Marsyanda, biasa dipanggil Talia. Saya di Menara Komputer sebagai promotor dari Samsung. Jadi ditempatkan di Menara Komputer. Saya di Menara itu dari tahun 2020 sampai sekarang 2024. Jadi sekitar udah 4 tahunan. Saya dengar kan di Menara ini mewajibkan seluruh karyawan. Kan Talia bukan karyawan dari Menara kan? Iya betul, saya promotornya. Dari Samsung kan? Iya dari Samsung. Ini dengar-dengar nih juga ikut ya program setor hafalan ayat Al-Quran. Oh iya, saya juga ikut. Jadi kan di Menara itu ada setor hafalan itu setiap hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Kalau nggak setor kena marah nggak? Kalau nggak setor, nggak dicatat sih. Tapi paling diingatkan sih harus setoran tiap saat. Kalau ada jadwalnya kita harus setor. Di sini kita harus wajib sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya ada waktu sholat, nanti kita disuruh sholat sama ownernya. Oke, Talia kan bukan karyawan, tetap ya? Nggak keberatan nih ada aturan-aturan seperti ini di toko Menara? Kalau saya pribadi sih malah merasa beruntung sih Pak. Misalnya kan saya di luar sini ini harusnya kalau misalnya saya kena toko lain itu tuh nggak mungkin kayaknya mengingatkan untuk sholat atau hafalan. Jadi beruntungnya saya di sini dari awal masuk saya yang mungkin sholatnya belum terjaga atau belum 5 waktu, di sini nih diwajibkan dan kita pun juga dari hati juga sih karena kan rata-rata sini kan sholat semua, jadi kita juga ikut sholat. Terus untuk hafalan juga dari yang kita mungkin jarang buka Al-Quran di sini, jadi kita kan rutinitas kita kan buka Al-Quran juga Pak. Jadi bermanfaat sih Pak, harusnya sangat bermanfaat bagi saya gitu. Jadi sangat bermanfaat bagi Talia ya? Sama sekali. Masya Allah. Jadi kita imbangin kan dari kerja, terus kita juga bisa hafalan juga. Sudah berapa juz nih yang dihafal sama Talia? Kalau saya itu dari, kan di awal kan kita kan dari juz 30 ya, sekarang saya ke 28 di surah At-Tahrim dia. Yes, 28 surah At-Tahrim ya? Iya, Masya Allah. At-Tahrim. Oke, selain Talia nih siapa lagi teman-teman Talia yang promotor nih di sini? Selain saya promotor di sini ada promotor Vivo itu ada Kak Nia, terus ada promotor Realme juga itu ada Wildia. Terus kalau misalnya selain itu promotor lain kayak di Oppo itu juga karyawan di sini sih, dia juga double gitu jadinya. Oh, dan mereka ini juga wajib ya? Iya wajib, semuanya di sini wajib, anak magang juga, promotor juga, karyawan juga. Masya Allah. Masya Allah. Oke Talia, makasih banyak Talia ya. Oke, kita coba lanjut ke teman-teman lainnya. Tapi ini Masya Allah kita kedatangan Pak Budi dan Francisca. Ya nih teman-teman. Assalamualaikum Pak Budi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ini sama-sama. Francisca, bisa diceritakan nggak Francisca ini sekolahnya di mana? Sekolah di SMK 4.
Kelas SMA. 10 jurusan TKJ, TKJ itu apa? Teknik Komputer dan Jaringan. Yang diperlukan oleh Francisca untuk menunjang belajar Francisca? Yang diperlukan laptop. Laptop. Kenapa harus laptop? Biar lebih gampang sih. Memang jurusan itu tuh perlu laptop. Seluruh siswa dan siswi diwajibkan memiliki laptop. Gurunya sih bilang buat nabung beli laptop. Soalnya laptop tuh kayak penting di jurusan itu. Penting. Memudahkan mereka belajar. Semua teman Francisca sudah punya laptop Ada beberapa dan ada yang belum memiliki. Termasuk saya. Francisca. Saya dengar katanya Francisca ini minta belikan sama bapak ya. Iya. Apa kata bapak? Tunggu ada rezeki lah. Tunggu. Ada rezeki. Ada rezeki. Kira-kira kalau dapat laptop gimana perasaan Francisca? Senang. Kemarin saya ada nanya sama bapak spesifikasi laptop yang diingin oleh Francisca apa. Nah ini Bang Rijal bisa nggak dikeluarkan laptopnya Francisca nih? Nah ini laptop dari penonton Laskar di Langit untuk Francisca belajar. Kaget nggak? Kaget. Iya. Tadi alasan bapak bawa kebenaran ini alasannya apa? Kemarin sih bilang mau pergi, hari ini nanya kemana, dia bilang ada lah katanya. Adalah, bapak nggak cerita mau ke menara komputer ya? Enggak aja. Nah, ini garansinya berapa tahun nih bang? Kalau untuk Asus nih bang, ini garansinya 2 tahun. Ini garansi 2 tahun, terus kita di menara komputer ini langsung service centernya bang. Jadi kalau misalnya ada kendala langsung bawa ke sini. Nah, terus ini selama 2 hari kita ada garansi tukar unit juga bang. Jadi misalnya 2 hari ada kendala, yang penting semuanya masih lengkap kayak pas dibeli, masih bisa tukar unit selama 2 hari bang untuk tes. Kemudian dia kalau untuk garansinya juga ada Asus Perfect Warranty-nya bang. Jadi kalau di setahun pertama itu ada kerusakan karena kesalahan pribadi gitu bang, misalnya pecah atau kena air, nah itu cukup bayar 20%-nya bang. Jadi misalnya laptopnya jatuh, LCD-nya pecah, harga LCD 1 juta, cukup bayar 200.000. Tapi itu sekali untuk setahun pertama dan kesalahan pribadi. Nah, untuk laptopnya ini speknya pakai Ryzen 3 bang, RAM-nya udah 8, SSD-nya juga udah 512. Teman-teman ini laptopnya masih disegel, belum dibuka. Ini kita serahkan kepada Francisca. Terima kasih kepada ayah bunda abang kakak yang telah berdonasi di Baitul Mal Laskar 7 Langit. Amanahnya sudah kami terima dan kami serahkan kepada Francisca. Ini masih segel kak ya. Ayah bunda, abang kakak, semoga rezekinya diberikan berkali-kali lipat, diberikan kesehatan dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan doakan Francisca bisa jadi anak yang soleha dan penghafal Al-Quran. Semoga dengan laptop ini Francisca bisa menuntut ilmu dan meraih kesuksesan di masa depan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda, kakak, abang yang telah memberikan donasi kepada Francisca. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا